meskipun sekarang kita masih online sekolah minggunya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian, lagunya Dengar dia panggil nama saya. Ingat dia panggil nama saya. Ingat dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, lagunya Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, hati senang aja patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memuji Tuhan kembali. Lagunya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami mau mendengarkan firman. Tuhan Yesus berkati kami, buatlah kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11 yang akan dibacakan oleh teman kita Eva. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kemu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
dan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebijaksanaan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Ceritanya firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu itu Rasul Paulus lagi berjalan di kota Yerusalem. Dia lihat kiri kanan, ternyata bukan hanya ada orang yang kaya, tapi banyak juga orang yang miskin, yang minta-minta, yang minta makan, yang minta uang, minta sedekah, banyak sekali di sana. Karena itu firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan semua orang percaya untuk mau berbagi. Nah, sekarang kita juga diajar untuk mau berbagi. Kenapa kita diajar berbagi? Karena pertama, alasannya kita sudah diberkati. Diberkatinya gimana? Diberkatinya karena kita punya orang tua. Nah, punya orang tua yang masih bekerja, entah itu bapak kita atau mama kita, mereka kerja di sawah, di ladang, di hutan, dimanapun mereka kerja, tapi masih bisa kita terima berkat. Dan kalau kita terima berkat, kita harus membagikan berkat itu kepada orang lain. Ibu mau tanya, siapa di sini yang masih suka pelit sama temannya? Kalau ada permen atau kalau ada coklat, misalnya dia punya 2, lalu ada temannya di situ, ndak dia mau bagi. Siapa ayo? Atau kalau mau berbagi, dia mau baginya cuma sama teman yang sama-sama sekolahnya aja. Atau kalau mau berbagi, dia hanya mau berbagi dengan teman yang sama-sama anak cewek. Ayo, siapa yang masih suka berbagi tapi masih pilih-pilih? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita berbagi, yang pertama tidak boleh pilih-pilih. Siapa saja, kalau mereka butuh, kalau mereka kekurangan, atau misalnya di sekitar kita ada teman-teman kita yang mungkin tidak punya bapak, cuman punya mama, gitu kan? Atau cuman punya bapak, tidak punya mama. Kita harus berbagi kepada mereka. Atau misalnya yang sama sekali tidak punya orang tua, kasihan, kita harus bisa berbagi dengan mereka, tidak boleh pelit. Apa yang ada pada kita harus kita kasih, jangan dengan terpaksa. Nah, ini yang kedua. Yang satu tidak boleh pelit, yang kedua tidak boleh dengan terpaksa. Karena firman Tuhan bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka kalau kita memberi dengan terpaksa, atau kalau kita memberi dengan sungut-sungut, atau karena disuruh mama makanya baru kita kasih. Tidak. Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, dengan suka hati, dengan hati yang betul-betul mau memberi kepada teman-teman kita. Hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan kita untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita kembali mengangkat satu pujian, lagunya Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan memuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku
Masih ada sukacita adik-adik bersama Yesus, kamu dan saya, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik kita akan memuji Tuhan lagi, lagunya Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang suka berbagi, membagi kepada orang yang lain, bagi teman-teman yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami semua anak-anak Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, segala celaka, mara bahaya ya Allah. Dengan kesehatan yang dari Tuhan itu, kami dapat bermain, belajar, melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga mau berdoa bagi pendidikan kami. Kami bersyukur kami boleh menerima hasil belajar kami selama ini. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, dan ketika nanti kami akan memasuki tingkat yang lebih tinggi di kelas yang baru, kami mohon Tuhan berkati kami dengan hikmat, kebajikan, kebijaksanaan, akal budi, kecerdasan, dan juga kesetiaan, kerajinan, tanggung jawab, agar kami anak-anak Tuhan boleh menempuh pendidikan kami dengan baik, setiap hari mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan dapat menyelesaikan pendidikan kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, bapak dan mama kami. Tuhan kiranya berkati dalam pekerjaan, dimanapun mereka bekerja dan berusaha, di kantor, di ladang, di sawah, di kebun, dimanapun itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan orang tua kami dari sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut. Berikan kesehatan kepada orang tua kami, agar mereka juga dapat terus bekerja dengan tidak kurang suatu apapun, dan lewat pekerjaannya ada berkat Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kakak-kakak pelayan di Pospelkes Bukit Sion Menyabo. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam masa muda, dalam pekerjaan, dalam apapun yang menjadi rencana ke depan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan yang terbaik bagi kakak-kakak kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Adik-adik ingat ya, minggu depan tanggal 4 bulan 7 kita ibadah di gereja. Jangan lupa juga tetap pakai masker dan selalu cuci tangan ya sebelum masuk ke gereja. Dan ingat selalu pesan firman Tuhan, jangan pelit-pelit, juga harus rajin berdoa. Selamat hari Minggu.